Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, satu ketika saya sedang berkunjung ke rumah sahabat saya. Haleluya. Ya, waktu saya sedang ngobrol di rumahnya dengan sahabat saya ini, tiba-tiba karena jam sudah menunjukkan siang, ya, tiba-tiba ada mobil stop di depan rumahnya, ya. Dan teman saya, sahabat saya bilang, ya dia bilang, itu si kecil pulang. Ya, maksudnya anaknya yang kecil, saudara. Ya, karena naik antar jemput sekolah dan diantar sampai ke rumahnya. Dan anak itu tiba-tiba turun dari mobil tersebut dan akhirnya ya dia masuk ke dalam rumah, dia menyapa saya dan dia langsung peluk papanya dan duduk di samping papanya. Lalu papanya di depan saya berkata sama dia, "Gimana kabar kamu sekolah hari ini, Nak?" Dia bilang, "Papa, aku dipromosi menjadi ketua kelas." Wah, saudara terkasih dalam Tuhan. Papanya kaget, saudara, dan papanya bilang, "Wah, bagus dong, selamat ya. Kamu pasti bisa jadi ketua kelas yang baik." Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan si anak itu juga begitu exciting, saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab dia tahu tidak sembarangan orang bisa dipilih jadi ketua kelas. Kalau dia dipilih oleh ketua kelas, baik oleh wali kelasnya maupun oleh teman-temannya, dia tahu karena dia punya sesuatu. Haleluya, haleluya. Nah, seberapa banyak kita percaya bahwa kita semua juga adalah orang pilihan Tuhan. Karena saudara dan saya di mata Tuhan, saudara punya sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Ya, orang waktu dipilih ya atau terpilih ya seharusnya bahagia. Kenapa? Artinya orang tersebut dipercaya. Artinya orang tersebut mendapat promosi. Haleluya, haleluya. Tapi sayangnya banyak orang kalau ditunjuk untuk melayani, dipilih untuk melayani, dia bilang, "Jangan saya Pak, jangan saya Pak. Belum waktunya saya melayani." Saudara terkasih dalam Tuhan, padahal itu juga kepercayaan. Haleluya. Melalui otoritas rohani mungkin saudara sedang ditunjuk oleh Tuhan untuk saudara masuk level lebih tinggi lagi, berjalan bersama dengan Tuhan dan ambil bagian untuk memperluas kerajaannya di muka bumi ini. Haleluya. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat sama-sama dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-15 berkata, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati dan kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Haleluya. Rasul Paulus dengan jelas kepada jemaat Kolose berbicara tentang orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kalau hari ini saudara sedang menerima kepercayaan tersebut, saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tapi kalau saudara mundur sedikit di Kolose pasal 3 ayat yang ke-8, untuk kita yang menerima kepercayaan tersebut, menerima promosi yang datang dari Tuhan tersebut, saudara harus lihat ayat yang ke-8 ini, dikatakan, "Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Artinya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita orang-orang pilihan Tuhan, kita harus bisa menjaga sikap hidup kita. Haleluya. Sebab orang akan melihat ada Kristus dalam hidup kita, maka kita harus punya standar dalam kita bersikap. Kita punya standar dalam kita memiliki karakter. Supaya apa? Hidup kita menjadi terang dan garam. Bukan sebaliknya. Hidup kita menjadi batu sandungan. Haleluya, haleluya.
Oleh sebab itu, dari ayat yang ke-12 dan selanjutnya ini ada beberapa hal yang kita harus betul-betul ya simak dan kita harus lakukan supaya hidup kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dan menyenangkan hati Raja kita. Yang pertama ayat yang ke-12 tadi mengajarkan kita untuk kita selalu memiliki belas kasihan. Haleluya. Kita lihat sama-sama seluruh mukjizat yang Tuhan buat dasarnya adalah belas kasihan. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau saudara ya adalah orang pilihan Tuhan, sudah sepantasnya saudara juga punya belas kasihan karena Raja kita adalah Raja yang penuh kasih dan berbelas kasihan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Hal yang kedua, masih dalam ayat yang kedua ya, di sini berbicara bagaimana kita orang yang dipilih oleh Tuhan harus memiliki kemurahan hati atau generosity. Haleluya. Sebab nggak ada jalan lain. Orang yang dipilih oleh Tuhan itu, Tuhan memilih kita untuk kita menjadi terang dan garamnya. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya kemurahan hati. Haleluya, haleluya. Sebab kalau kita sombong hati, mana mungkin Tuhan akan bisa memakai kita untuk maksimal dipakai oleh Dia. Jadi hal yang kedua, milikilah kemurahan hati. Maka engkau akan menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang berkenan selalu di matanya. Haleluya. Yang ketiga, ayat yang ke-12 juga di sini mengajarkan kita, yaitu orang yang dipilih Tuhan harus punya kerendahan hati. Buang jauh-jauh kesombongan. Ada banyak orang waktu belum apa-apa dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dia rendah hati. Tapi waktu baru mulai sedikit dipakai oleh Tuhan, mulai orang-orang mulai mengenal dia. Dan saudara terkasih dalam Tuhan memuji-muji dia, berubah menjadi sombong. Haleluya. Saya berdoa kita ambil ilmu padi. Semakin tinggi, semakin kuning, semakin merunduk. Haleluya. Biarlah hidup kita juga seperti itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita penuh dengan kerendahan hati sebagai orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Hal yang keempat, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-12 juga mengajarkan orang yang dipilih oleh Tuhan harus punya kelemah lembutan. Haleluya. Bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sikap yang penting. Supaya apa? Orang merasa nyaman bicara sama saudara. Orang merasa aman ada di dekat saudara. Karena saudara pribadi yang lemah lembut, yang selalu mau belajar dengar-dengaran. Yang saudara terkasih dalam Tuhan, mau betul-betul memberikan nasihat-nasihat yang meneduhkan hati orang karena saudara lemah lembut. Haleluya, haleluya. Hal yang kelima, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara sebagai orang pilihan Tuhan, saudara juga harus punya yang namanya kesabaran. Haleluya. Sebab segala sesuatu ya tidak ada yang instan, semua perlu berproses. Jadi saudara dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat juga saudara harus sabar. Haleluya. Saudara lihat dari pentabisannya dipanggil untuk menjadi raja sampai dia benar-benar jadi raja. Berapa lama Raja Daud itu menunggu waktu tersebut? Semuanya perlu waktu, saudara. Kalau pada saat berproses untuk masuk dalam penggenapan janji Tuhan, kita sudah mundur terlebih dahulu, maka tidak akan pernah terjadi sekalipun kita dipilih oleh Tuhan. Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam destiny Tuhan perlu juga kesabaran. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, ini ayat yang ke-13. Saudara harus punya hati yang mau mengampuni. Amin. Haleluya. Karena Tuhan melihat hati kita. Kalau saudara ingin menjadi orang pilihan yang berkenan selalu di hati Tuhan, tidak menutup kemungkinan di dalam perjalanan rohani saudara, saudara terluka, saudara disakiti, tapi saudara punya hati yang mau mengampuni. Ya, karena saudara harus bersyukur melalui mereka yang melukai saudara. Mungkin cara Tuhan untuk sedang menajamkan saudara. Tuhan memberkati, dan saya berdoa kita menjadi warga kerajaan pilihan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami para pendengar program ini diberkati oleh Tuhan selalu. Kami dipilih dan Kau menuntun langkah kami untuk kami masuk dalam penggenapan janji-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.